Guru yang hebat adalah perancang pembelajaran yang hebat sehingga mampu menghadirkan pembelajaran mendalam. Saya Devi Kamilia, perwakilan PGRI Nusa Tenggara Barat. Pada video kali ini akan menampilkan pembelajaran mendalam dengan judul Miniatur Rumah Adatku. Dengan tema yang saya ambil, matematika dalam dunia nyata. Selamat menyaksikan. Pada tahap persiapan pembelajaran miniatur rumah adatku, saya terlebih dahulu berkonsultasi dengan masyarakat dari suku Sasak, Samawa, dan Bojo. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, saya mulai merancang bagian-bagian miniatur rumah adat, kemudian mendesain stiker dari beberapa motif, ada motif anyaman bambu, alang-alang, dan juga ada motif kayu. Kemudian hasil perancangan tersebut, saya siapkan potongan bangun datar dari karton, kemudian uang mainan yang nantinya akan digunakan peserta didik sebagai tim desainer miniatur rumah adat. Pembelajaran mendalam yang saya laksanakan ini memiliki tujuan pembelajaran, yakni murid dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan konsep luas permukaan bangun ruang sisi datar, yang mana pembelajaran dikemas dengan judul pembelajaran Miniatur Rumah Adatku. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, yang mana setiap kelompok akan mendesain rumah adat dari suku yang ada di Nusa Tenggara Barat. Perancangan rumah adat dilengkapi dengan kit miniatur rumah adatku yang telah saya persiapkan sebelumnya. Setelah menyampaikan tujuan pembelajaran dan kegiatan pendahuluan, saya melaksanakan asesmen awal dengan memanfaatkan Wayground Paper Mode. Selanjutnya, untuk menerapkan prinsip berkesadaran dan bermakna, saya memberikan pertanyaan pemantik dan diskusi singkat terkait dengan keterkaitan antara konsep yang akan dipelajari dengan lingkungan sekitar peserta didik. Berikut adalah cuplikannya. Ruangan kelas kita termasuk bangun ruang? Ya. Kita semua ini berada di ruangannya, betul? Betul. Penyusun dari bangun ruang ini adalah bangun datar. Tembok kiri, kanan, depan, belakang itu adalah bangun datar. Bangun datar segi 4 atau yang kita sebut dengan persegi panjang. Selain itu, saya juga mengaitkan konsep dengan bangunan rumah adat. Yang ini namanya rumah adat Balai Jajar. Pernah kesini? Setelah kegiatan diskusi mengaitkan kehidupan sehari-hari dengan konsep yang akan dipelajari, saya membagikan kit miniatur rumah adatku kepada masing-masing kelompok. Kemudian, masing-masing kelompok mulai mendiskusikan bagaimana mereka akan melapisi potongan-potongan bangun datar tersebut dengan stiker-stiker motif sesuai dengan konsep miniatur rumah adatnya. Jadi dalam hal ini saya menyediakan LKPD yang akan diisi peserta didik, di mana peserta didik akan mengidentifikasi bangun datar apa saja yang membentuk miniatur rumah adatnya. Kemudian peserta didik akan menentukan luas permukaan dari masing-masing bagian miniatur rumah adat, yang nantinya data tersebut akan digunakan untuk menentukan berapa banyak stiker yang dibutuhkan untuk masing-masing motif dari stiker tersebut. Jadi untuk bagian dinding rumah adat diberi stiker bermotif anyaman bambu, kemudian untuk atapnya diberi stiker alang-alang, kemudian untuk bagian tiang diberi desain stiker kayu. Siswa menggunakan uang mainan yang tersedia pada paket kit miniatur rumah adat untuk membeli stiker motif sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan. Nah, di awal pembelajaran saya juga sudah mengingatkan bahwa tim terbaik dapat mengefisiensikan dananya, sehingga stiker yang dibeli tidak berlebih, dana yang digunakan sesuai dengan kebutuhan. Setelah membeli stiker, siswa mulai menempelkan stiker pada bagian bangun datar penyusun rumah adat.
Nah, di sini terdapat tantangan bagi peserta didik untuk mengatur bagaimana stiker yang sudah dibeli, yang sudah dihitung keperluannya, dapat terpasang dengan rapi di bagian-bagian miniatur rumah adat, yang mana stikernya di sini yang terbeli itu berbentuk segi empat, ada persegi panjang dan persegi. Nah, siswa harus bisa mengatur, mengukur, menggunting agar stiker yang telah dibeli memang cukup untuk terpakai di bagian-bagian bangun datar penyusun miniatur rumah adatnya. Setelah stiker terpasang di bagian-bagian miniatur rumah adat, siswa mulai merakit potongan-potongan bangun datar penyusun miniatur rumah adat agar menjadi satu bangunan miniatur rumah adat yang sesuai dengan desain dari miniatur rumah adat yang telah didiskusikan. Pada kegiatan pembelajaran ini, saya juga melaksanakan ice breaking berupa pemberian kuis yang mana apabila siswa bisa menjawab pertanyaan, maka akan mendapatkan hadiah. Bisa berupa uang mainan tambahan atau berupa bahan stiker tambahan. Berikut cuplikan kegiatan ice breaking. Diri sejajar kali tinggi bagi Pak. Trapesium, betul. Setelah kegiatan ice breaking, saya meminta siswa untuk melanjutkan kembali bagi kelompok yang belum selesai untuk memasang stiker. Nah, bagi kelompok yang sudah selesai, saya meminta mereka untuk berdiskusi, membagi tugas untuk presentasi. Jadi pertama ada persegi panjang yang nanti akan dilipat menjadi dua untuk menjadi atap. Pertama kami menggunakan stiker jerami berukuran 5 cm dikali 5 cm, yaitu harga satu stiker yaitu 25.000. Kami menggunakan 4 stiker dan menghasilkan biaya 100.000. Kesimpulannya, melalui pelajaran ini kami dapat mengetahui bahwa matematika sangat dekat dalam penerapan kehidupan sehari-hari dan kami juga belajar cara mengatur keuangan yang efisien. Apakah bahan-bahan yang kalian beli itu sesuai dengan anggaran yang kalian rencanakan ya? Tentu, karena kami selalu memperkirakannya terlebih dahulu. Jadi kami nggak mungkin asal beli gitu aja. Kami rencana awal. Ya. Setelah selesai sesi presentasi dan tanya jawab, saya melaksanakan kegiatan refleksi, mengajak peserta didik merefleksikan seluruh kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan dengan metode lisan tanya jawab bersama peserta didik, serta saya juga menyebarkan angket Google Form yang saya kirim melalui WA Group. Dan berdasarkan hasil survei melalui Google Form tersebut, diketahui bahwa sebagian besar siswa merasa pembelajaran membuat mereka sadar sebagai pembelajar aktif dan terasa bahwa ilmu yang diajarkan bermakna serta kegiatan pembelajaran terasa menggembirakan. Menurut saya, pembelajaran matematika melalui miniatur rumah adatku sangat interaktif, menantang, dan juga seru. Melalui kegiatan ini, saya mengetahui bahwa rumah adat di daerah kita ternyata tersusun atas berbagai bangun ruang dan bangun datar yang kita pelajari di sekolah. Dan saya lebih memahami konsep perhitungan luas permukaan suatu benda. Selain itu, melalui kegiatan pembelajaran ini, saya belajar agar lebih bijak untuk mengatur keuangan dan menghindari pengeluaran yang tidak perlu. Pembelajaran tadi sangat menyenangkan. Kami juga belajar bahwa matematika sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Dapat membantu siswa untuk berpikir dengan menggunakan konsep luas permukaan yang dimana dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Semoga pembelajaran seperti ini dapat terus diterapkan karena membuat proses belajar menjadi lebih menarik dan bermakna.